yang baca cecah ya ini dengarkan suara kemudian taati lah taat aku kan melindungi kamu. Amin. Terus yang terakhir aku mengadakan mujizat karena kepercayaanmu itu Berdiri kokoh atas Injil. That's the gospel. Itu Injil. Punya keyakinan yang kokoh. Seperti kita ngobrol hari Kamis itu ya. iya betul. Saya tetap saya sangat sakit, kondisi turun, saya tahu. Saya hanya berpikir Tuhan akan topang dan ini bagian dari pelajaran yang harus saya terima. Saya bilang gitu. Tapi saya juga tahu karena saya tidak bisa baca pikiran Tuhan. Saya aja bilang Tuhan dalam kondisi ini apakah saya masih dekat dengan kematian atau jauh atau gimana? Tetapi semua saya tidak mau memilih. Kalaupun sembuh itu otoritasku. Kalaupun aku kepanggil itu juga otoritasku. Aku juga sadar bahwa kita sebagai orang Kristen, saya bilang dengan Pak Putri, aku punya hak juga. Kita berkata umurmu 70 sampai 80. Sampai saya bilang itu ya tapi saya tidak mau pakai Pak. Jadi semua orang boleh berdoa tentang kesembuhan, karena itulah cara manusia dipandang baik. Coba tapi saya berpikir lebih baik memberikan Tuhan untuk kita. Biarlah Allah, biarlah otoritasnya yang bekerja. Jadi saya kalau orang hamba saya manut. Ya manut buat aja. Ini saya tidak masalah. Ini yang saya belajar Pak, yang orang lain nggak bisa kasih dari Pak Indro. Kami yang seperti ini, kami berpikir mesti selalu karena kami mengasihi Pak Indro, juga anak-anak juga pasti bikinnya sembuh, karena keinginan kami bersama lagi sembuh. Tapi dalam diri Pak Indro sendiri ada iman yang muncul, bukan aku punya hak, tapi aku nggak serahkan hak, aku nggak mau pakai hak, aku serahkan otorisasinya kepada Tuhan. Itu yang kami nggak miliki. Nah, itu yang kami harus belajar, karena kami seringkali malah nuntut hak juga. Pak Indro lebih menyerahkan hak. Iya. Karena pilihan Tuhan itu jauh lebih baik. Betul. Saya yakin anak-anak akan gembira, istri akan senang, menurut saya biasa. Tapi kalau mau tidak, ya itu disebut sebagai kematian. Dan anak-anak istri mungkin ya sedih sekali. Tapi buat saya itu apa ya Pak ya? Sekarang kan berumur
Saya cuma bilang aku mau dengar, aku mau setia itu loh Pak. Jadi buat aku vlog itu memang ya harus turun dan finish ya saya tidak keberatan. Sudah turun Tuhan angkat naik, saya juga tidak keberatan. Ya toh Pak. Jadi ya biar Tuhan yang kerja, Tuhan yang kerja, hanya enggak manut lah. Menyerahkan kursi supirnya kepada Tuhan. Iya betul Pak. Setirnya. Betul. Karena saya tahu itu enggak dia. Saya pokoknya diam. Saya manut gitu Pak. Gitu. Ya masalah sembuh tidak sembuh itu tak ada yang bisa menentukan. Dokter ya tidak, apa yang tidak bisa. Bahkan saya jadi biarlah kita hidup dari belas kasihannya dia. Dan itu yang melakukan Pak. Pak, Kasih bisa. iya, biasanya jangan ngomong kayak Ibu, Belajar lebih banyak banyak belajar. Ya. tahu lah dari penderitaan Kristus itu kayak apa gitu Pak. Ya mungkin tidak mirip seperti ini, tapi itu bagus kalau kita bisa sedikit merasakan penderitaannya supaya kita ngerti juga gitu loh Pak. Yang ngertinya mungkin untuk orang sendiri Ya. tapi saya mengerti misalnya mungkin dengan ini saya tahu darah yang dicurahkan itu memang mahal harganya. Ya. Itu loh, itu diberikan gratis tapi yang berikan digebuki dulu gitu Pak. Jadi dalam kondisi seperti ini saya juga berpikir ya ini jauh lah dari penderitaan Tuhan. Tapi saya merasakan kalau boleh merasakan sedikit ya supaya betul-betul ingat gitu Pak. Biasa semua orang tahu tentang tubuh Kristus, darah Kristus, darah perjanjian baru, darah yang menyelamatkan, tahu betul. Tapi problemnya adalah apakah kamu pernah sama-sama disalibkan dengan dia? So, kalau kita cuma tahu, kita cuma bisa terima. Kalau saya ikut, bisa merasakan sakitnya itu, ya saya barangkali ngerti. Waduh, sebenarnya yang duduk di tahta rendahkan diri sampai mati itu, jadi saya tahu ya memang gak main-main ini. Jadi saya tidak bilang
saya sakit seperti itu kan, ini kan tidak ada apa-apanya loh Pak. Ya toh, tangan di paku itu dibandingkan sakit apapun, ketika di paku tidak dianestesi, dua-duanya terus hari itu tidak suruh tidur, saya digantung runahan. Saya cuma bilang waktu itu gimana gitu loh. Jadi saya belajar sakitan itu Pak. Ya sakit siapa yang mau? Tapi saya percaya di sakit itulah kita bisa melihat tuh. Gitu, Pak. Saya lupa bawa buku. Ada buku Mendapatkanmu di Dalam Kehilanganku. Oh iya, iya. Itu tuh, bagus sekali. Saya lupa itu kan tadi saya langsung dari Iya. ke gereja. Tadi itu. Kadang-kadang di dalam segala kehilangan kita, kehilangan kesehatan, kehilangan kita malah mendapatkan Tuhan. Iya betul. Jadi lebih kehilangan sepeda motor dapat mobil. Mobilnya yang Ferrari lagi. Main. Jadi saya sadar betul, keluarga sadar betul. Ya, tapi itulah bahwa dengan kejadian ini kami serta keluarga, saudara-saudara, mertua boleh makin akrab, makin dekat, makin setia. Itu yang buat dia indah. Gitu. Blessing in disguise. Iya. Indah. Bahwa hanya melihat saya sakit, mereka terus tiap hari dua kali sehari, dua kali sehari doa terus. Mertua saya itu tidak pernah doa Pak, tidak pernah doa, karena doa terus. Ya kakak saya, adik saya, koko saya semua, ayo. Setiap jam 9 malam, walaupun di tempat-tempat lain, Semarang, Jakarta, itu mereka berhenti untuk berdoa. Luar biasa Pak. Ya artinya Bapak menanggung sebuah, ya boleh dirasakan rasa sakit, tapi rasa sakit ini menyembuhkan banyak orang, sembuh secara rohani. Iya Pak. Mungkin kalau yang ngomong pendeta juga nggak mempan juga Pak. Tapi Bapak nggak bicara apa-apa, Bapak cuma menunjukkan iman di dalam kondisi seperti Iya. itu cukup untuk mereka mulai berdoa. Mulai itu banyak Pak, teman istri saya, teman murid saya, dan lain-lain. Semua berkata, aku doa di gue terus loh, tapi doa di gue terus loh. Gitu. Tetangga saya juga minta doa di terus loh. Jadi artinya bahwa ya karena sakit ini banyak orang berdoa, Saling nggak kenal dari mana-mana, doanya sama. iya Pak.